Some have tried to hunt the beast for its blood. Nonsense. Halo guys, kembali lagi di channel Samporna Review. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film petualangan fantasi yang berjudul Damsel 2024 yang disutradarai Juan Carlos. Film ini mengisahkan seorang putri kerajaan yang dijadikan tumbal seekor naga. Namun dalam prosesnya sang putri ternyata mampu bertahan hidup dan tiba-tiba. Okelah, daripada penasaran gimana kisah selanjutnya, mari kita simak alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, klik tombol subscribe biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Pada zaman dahulu, ada seorang raja pertama dari kerajaan Aura memimpin prajuritnya menuju ke Gunung Batu dalam rangka membunuh seekor naga yang telah menjadi ancaman bagi rakyat mereka. Sesampainya di gunung tersebut, Raja Aura memerintahkan prajuritnya untuk membuang rasa takut karena memang untuk menghadapi sang naga butuh keberanian yang kuat. Namun ternyata sang raja tipeng karena meskipun mereka sudah berani, sang naga dengan mudahnya meleburkan mereka dengan semburan api. Dan tanpa diperlihatkan nasib sang raja selanjutnya, malah scene berpindah ke sini. Ratusan tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang gadis mandiri bernama Elodie yang sebenarnya adalah putri dari sebuah kerajaan kecil yang sedang mengalami krisis ekonomi, di mana saat Elodie dan sang adik tiba di istana, mereka melihat ada seorang kurir yang mengantarkan sebuah surat dari kerajaan Aura berisi undangan sekaligus lamaran dari pangeran kerajaan Aura kepada Elodie, yang apabila Elodie menerima lamaran tersebut, maka secara tidak langsung ia akan membantu kerajaan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang sedang melanda kerajaannya saat ini. Meski belum melihat rupa hidungnya dari sang pangeran dan pernikahan, bukanlah hal yang main-main, tapi demi sang ayah tercinta dan kerajaan kecil yang dipimpinnya, Elodie pun langsung menerima lamaran tersebut. This is who we are. Keesokannya Elodie, si adik, si ayah, dan si ibu tiri pun berangkat menuju kerajaan Aura yang terletak di sebuah pulau. Menggunakan kapal kerajaan, mereka semua pun menempuh perjalanan selama 2 hari lamanya hingga sampai di kerajaan Aura dengan disambut oleh kabut tebal serta 2 patung naga yang cukup menyeramkan. Setibanya di daratan, Elodie dan keluarga pun dibawa menggunakan kereta kuda lapis emas, bukti bahwa kerajaan Aura adalah kerajaan super kaya raya yang memiliki harta melimpah, sehingga makin optimislah keluarga Elodie untuk memperbaiki kondisi ekonomi kerajaannya. Setibanya di istana, Elodie dan keluarga pun langsung dibawa menuju kamar mereka masing-masing dan baru akan bertemu dengan sang pangeran esok hari, di mana saat Elodie sedang menikmati pemandangan dari balkon kamarnya, ia tak sengaja melihat seorang putri cantik bernama Eloise yang sama-sama berasal dari kerajaan lain tapi lebih dulu tiba di tempat ini. Di malam harinya, Elodie tidak bisa tidur karena masih penasaran dengan wajah Pangeran Henry. Ketika Elodie melihat pemandangan hutan Aura melalui jendela, tiba-tiba ia melihat api dari kejauhan, tepatnya di kaki Gunung Batu. Di saat itu juga Floria mendatangi kamar Elodie dan mengaku kalau ia tidak bisa tidur karena memikirkan kakaknya yang sebentar lagi akan menikah. She means well. I always tell the truth, Your Majesty. Keesokan harinya, Elodie menghadap ke Ratu Aura bernama Ratu Isabel yang secara langsung memperkenalkan Elodie dengan putranya yaitu Henry. Agar keduanya saling kenal, Ratu Isabel sengaja meminta Henry untuk ngajak Elodie jalan-jalan ke taman. Di sana Elodie nampak senang melihat ketampanan Pangeran Henry, namun tidak dengan Henry yang malah terlihat biasa saja. Henry kemudian mengajak Elodie main kuda-kudaan melintasi pertanian. Saat mereka menikmati pemandangan, Elodie mengatakan kalau semalam ia melihat cahaya di pegunungan batu seperti ada yang cari kodok di sana. Henry pun menjelaskan bahwa kerajaannya masih memiliki ritual tahunan yang mana ritual tersebut akan terhubung ke pernikahan di setiap keturunan kerajaan Aura.
Sementara itu, di istana ibu tiri Elodie baru saja melihat Bevot dan Isabel berbicara tentang imbalan harta. Sebagai ibu sambung, ia pun menanyakan masalah pernikahan Elodie kepada Bevot. Namun di sini Bevot menolak untuk membahasnya dan terlihat lemas setelah mendengar perjanjian yang baru saja ia terima. Meskipun begitu, Bevot mengatakan kalau Ratu Isabel akan tetap memberi harta imbalan yang melimpah pada kerajaan mereka. Merasa ada yang aneh dengan perjanjian tersebut, ibu tiri pun pergi menemui Isabel yang sedang menyiapkan dekor pernikahan. Si ibu tiri lalu mulai basa-basi dengan berbicara tentang hubungan antar kerajaan setelah pernikahan. Namun bukannya disambut baik, Isabel malah terlihat tidak suka dengan ibu tiri dan menghina-hina keluarga ibu tiri yang berasal dari pembuat tali. Tidak cuma itu, Isabel juga menyebut nama Elodie dengan nama Eloise yang akhirnya membuat ibu tiri curiga kalau Pangeran Henry bakal menikah dengan dua putri sekaligus, yaitu Eloise dan Elodie. Tak terima putrinya bakal disakiti, si ibu tiri pun menemui Elodie dan mintanya untuk berpikir dua kali sebelum menikah dengan Henry. Namun sebelum ibu tiri memberitahu bahwa ada yang tak beres, Bevot datang dan menyuruh istrinya pergi dari tempat tersebut. Keesokannya menjelang acara ijab kabul, Elodie pun dipakaikan gaun pengantin yang cukup rame ribet dan berlapis-lapis termasuk besi penyangga dada agar ia tetap berdiri tegak. Singkat cerita, Elodie dan pangeran pun sudah selesai ijab kabul dan resmi menjadi pasangan suami istri. Tidak lanjut, acara menyambut para tamu yang mengantri salaman dan memberikan amplop sambil menikmati hiburan dangdut koplo. Elodie dan pangeran pun akan berkeliling menggunakan kereta kuda sementara untuk ayah ibu tiri dan adiknya akan pulang kembali ke kampung halaman mereka. Alih-alih akan kembali ke istana dan langsung masuk ke kamar, Elodie justru dibawa pangeran menuju Gunung Batu untuk melakukan ritual tukar darah sebagai ritual selamat datang bagi anggota keluarga baru kerajaan bangsawan. Yang ketika ritual sudah selesai, keduanya pun diperbolehkan pulang ke istana dengan si pangeran yang menggendong Elodie sebagai bukti keromantisannya. Elodie pun ujung-ujungnya dilempar ke dalam lubang beruntung. Ia berhasil selamat berkat ranting dan akar yang memenuhi lubang tersebut. Setelah berusaha naik tapi gagal, Elodie pun menemukan sebuah lubang menuju ke dalam goa terdalam di situ. Ia menemukan seekor burung dengan kondisi seperti sehabis terbakar dan tiba-tiba Speak your name. ternyata goa ini adalah sarang naga yang sempat kita lihat di awal film, yang selain bisa berbicara bahasa manusia, naga itu pun kembali menyemburkan api dari mulutnya sehingga di situ jugalah Elodie yang menemukan jasad Eloise yang tiada lain adalah gadis yang sempat ia lihat di balkon yang lebih dulu. Jadi tumbal kaki Elodie pun terluka akibat semburan api sinaga, sehingga dengan memanfaatkan besi penyangga dadanya, Elodie pun merobek gaun pengantin untuk membalut luka tersebut serta menjadikan kamper pewangi tubuh sebagai alat bantu penerangan. Tanpa tahu arah dan tujuan, Elodie pun menyusuri terowongan kecil goa tersebut hingga sampai di tempat terang yang dibatasi oleh semacam jurang. Tak ingin terus terjebak di tempat ini, Elodie pun nekat melompat ke seberang dan ternyata cahaya-cahaya tersebut di tempat ini adalah berasal dari makhluk hidup sejenis ulat, sehingga Elodie pun mengambil beberapa dari mereka untuk dijadikan alat penerangan barunya. Saat Elodie sedang minum dari air yang menetes, itulah muncul si naga yang kembali memburu Elodie, sehingga ia pun tak sengaja masuk ke dalam jebakan si naga berupa lubang yang tak memiliki jalan keluar.
Disitulah Elodie menemukan banyak sekali gaun pengantin serta nama yang tertulis pada dinding batu sehingga bisa disimpulkan bahwa sejak ratusan tahun yang lalu sudah banyak sekali korban yang dijadikan tumbal kerajaan Aura sebagai makanan untuk si naga ini. How many? Elodie sempat tertidur dan sadar-sadar kakinya sudah dikeributi oleh cacing bercahaya yang secara tak terduga menyembuhkan luka bakar pada kakinya, sehingga Elodie pun menggunakan cacing tersebut untuk menyembuhkan luka pada bagian tubuhnya yang lain. Setelah kembali bugar, Elodie pun melihat sebuah peta yang tertera pada dinding yang sepertinya dibuat oleh salah satu korban yang berhasil selamat, sehingga ini membuktikan bahwa masih ada harapan untuk Elodie bisa keluar hidup-hidup dari gua ini. Setelah merangkak menyusuri lubang sesuai yang tertera pada peta, sampailah Elodie di sebuah lubang yang terhubung langsung dengan dunia luar, namun masalahnya terdapat banyak sekali kristal dengan bentuk tajam yang memenuhi lubang tersebut, sehingga akan menjadi tantangan baru untuk Elodie naik ke atas sana. Elodie tak sengaja menemukan sebuah mahkota dan menggunakannya sebagai pengait serta membalut tangan dan kakinya agar tidak terpeleset saat menginjak kristal-kristal tajam tersebut. Dan muncullah si naga dengan mulut menganga menunggu Elodie terjatuh, sehingga pikirannya pun menjadi tidak fokus hingga tak sengaja memilih kristal yang rapuh. Elodie berhasil selamat setelah mengaitkan mahkotanya di mana ia kembali memanjat menuju ke atas hingga berhasil mencapai puncak pintu keluar, dan sungguh sia-sia sudah perjuangan Elodie setelah menyadari jika jalur ini ternyata adalah sebuah jalur atau tebing jurang tinggi tanpa ada jalan keluar yang aman. Namun di saat sedang putus asa, Elodie tak sengaja melihat 4 orang berkuda memasuki gua batu ini yang ketika ia sedang teriak minta tolong tiba-tiba nyaris menyantap Elodie. Si naga pun teralihkan perhatiannya oleh suara teriakan 4 orang tadi yang ternyata itu adalah ayahnya Elodie beserta dengan 3 anak buahnya yang sedang melakukan misi penyelamatan. Alhasil Elodie pun kembali turun ke dalam goa yang setelah berjalan beberapa saat, Elodie tak sengaja menemukan sebuah tempat yang di situ terdapat 3 buah telur naga dengan kondisi yang sudah mengering, hingga terkuaklah jika alasan si naga marah dan menjadi makhluk jahat adalah karena ulah dari raja pertama kerajaan Aura yang sudah menghabisi ketiga calon anaknya. Tak lama Elodie pun berhasil menemukan si ayah dan anak buahnya. Mereka terus saja berteriak memanggil Elodie, padahal itu bisa memancing si naga datang, sehingga inilah yang terjadi. Sedangkan pria petunjuk jalan memilih pergi untuk bersembunyi. Beaufort lalu mencoba melawan naga tersebut, tapi tentu saja Beaufort bukan tandingannya, sehingga ia dapat dengan mudah dikalahkan. Call her. Saat sang naga menusuk tubuh Beaufort dengan kukunya, Elodie tak sengaja menimbulkan suara sehingga naga tersebut mencari Elodie yang bersembunyi di balik pilar. Untungnya sebelum naga itu menemukan Elodie, ia terpancing oleh suara pria petunjuk jalan. Setelah naga itu pergi memburu petunjuk jalan, Elodie menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Sang ayah lalu meminta Elodie untuk naik ke atas sebelum akhirnya ia meninggal. Setelah sang naga membunuh petunjuk jalan, ia melihat Elodie yang sedang naik ke atas pegunungan menggunakan tali. Ia pun menyemburkan apinya ke arah Elodie, tetapi Elodie berhasil lolos dan segera pergi melarikan diri dengan menumpangi kuda. Kaburnya Elodie membuat sang naga marah karena baru pertama kalinya ada korban yang berhasil selamat.
Lalu ia membakar seluruh wilayah hutan yang membuat Ratu Isabel kepiciritan. Menyadari Elodie berhasil selamat, Isabel pun menculik Foria dan akan menjadikannya sebagai pengganti Elodie. Tepat di saat bersamaan, si adik terlihat sudah berada di lokasi lubang penumbalan, masih dengan ritual yang sama, yaitu penggabungan darah bangsawan. Telapak tangan si adik pun disayat untuk digabungkan darahnya dengan darah bangsawan. Sempat mendapat pertentangan dari si pangeran yang merasa jika si adik terlalu, dan ini sudah kelewat batas. Ibu si ratu yang sudah gelap mata pun langsung melempar si adik ke dalam lubang demi untuk mempertahankan kerajaan Aura. Terlambat bagi Elodie karena ritual telah selesai dan si adik sudah keburu dilempar ke dalam lubang. Namun ketika mendengar teriakan si adik memanggil-manggil namanya, disitulah Elodie langsung turun ke bawah dan lagi-lagi harus terlambat setelah si naga membawanya ke goa utama. Elodie akhirnya mau tidak mau harus kembali ke tempat semula, yaitu melompat ke goa cacing bercahaya dan mulai menyiapkan sebuah tipuan untuk memancing si naga menjauhi adiknya. Dan cara itu berhasil mengelabui si naga sehingga Elodie bisa langsung menyelamatkan adiknya. Namun karena kaki si adik mengalami cedera dan si naga sudah menyadari tipuan tersebut, Elodie pun mau tidak mau harus menghadapi si naga demi untuk keselamatan adik kesayangannya. Ketika sang naga datang kembali, Elodie secara mengejutkan menodongkan pedang ke mata sang naga, namun ia tak memiliki keberanian untuk menyerang si naga. Your blood. Sampai akhirnya si naga menyemburkan apinya ke arah Elodie. Untung Mesi Bejo Elodie masih bisa selamat dengan jebur ke empang. Saat Elodie hendak mengambil pedang si naga, lebih dulu menangkap Elodie, tetapi Elodie melakukan perlawanan dengan menusukkan belati ke mata sang naga. Nggak cuman itu, Elodie juga mengambil sebilah pedang dan berhasil menusuk kaki sang naga. Ketika sang naga berjalan sempoyongan, Elodie melihat dinding berombak yang dapat memantulkan angin. Elodie pun memancing naga ke dinding tersebut dan memintanya untuk membunuhnya dengan api. Go ahead. Saat sang naga menyemburkan api, Elodie langsung melompat sehingga api tersebut mantul dan mengenai kepala si naga. Alhasil naga pun kesakitan dan akhirnya berhasil dikalahkan. Elodie kemudian memberitahu sang naga kalau selama ini ia dibohongi bangsa Aura, di mana para wanita yang dikirim ke sini bukanlah putri keturunan bangsa Aura original, melainkan putri kerajaan lain yang dicampur darahnya dengan bangsa Aura, sehingga darah yang dicium sang naga akan sama dengan darah bangsa Aura. Sang naga lalu meminta Elodie untuk membunuhnya, tetapi Elodie menolak dan malah menyembuhkan luka sang naga dengan lintah biru. Dari sinilah sang naga akhirnya sadar dan berteman dengan Elodie. Beralih ke istana tepat saat pangeran sedang melangsungkan pernikahan dengan calon korban selanjutnya, di mana Elodie tiba-tiba muncul dengan berjalan santai dan tatapan penuh kemarahan. Namun tak sendiri ia membawa teman baru yang sebelumnya jadi musuh paling menakutkan. Pada akhirnya, Elodie si adik dan ibu tiri pun bisa pulang kembali ke tempat asal mereka dengan membawa serta harta kekayaan kerajaan Aura untuk memperbaiki ekonomi kerajaan mereka. Ditambah sekarang ada teman baru Elodie, yaitu si naga yang akan menjadi pengawal setia melindungi kerajaannya. Dan film pun selesai.
Oke guys, itulah alur cerita film Damsel. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Sekian dari Samporna. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.